Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ketiga. Fanny melihat ke sekitar dan beberapa kali mengusap keningnya sendiri yang dibanjiri oleh keringat dingin. Ia sangat panik dan kebingungan. Mata wanita itu kemudian tiba-tiba membesar saat melihat seorang laki-laki berjas hitam keluar dari restoran tadi. Pergi dari sini sekarang juga. Gertak Fanny sambil mengambil beberapa lembar uang dari tas yang ditentengnya, lalu diberikan kepada Ridwan. Saya janji nanti akan pulang. Tapi sekarang, tolong pergilah dari sini. Fanny lalu pergi menghampiri laki-laki berbadan tegap dan tampan itu, lalu masuk ke mobil mewah. Pintu mobil itu dibuka oleh laki-laki tadi sambil tersenyum kepada Fanny dan mempersilahkannya masuk seperti seorang pangeran yang sedang memanjakan tuan putrinya. Laki-laki yang bersama ibu itu siapa? Yah, tanya Suci dengan polos. Ia tidak mengerti kenapa sang ibu tidak menggendong atau menciumnya seperti biasa. Mata gadis itu menatap wajah Ridwan karena sang ayah tidak menjawab pertanyaannya. Ayah, panggil Suci sambil menarik baju lusuh Ridwan. Ridwan langsung menyeka air mata yang sedari tadi ingin keluar. Ia langsung tersenyum kepada anaknya, lalu menggendong sang anak dan membawanya pergi dari tempat itu. Namun, baru saja ia berjalan beberapa langkah, terdengar teriakan seorang wanita parubaya yang baru keluar dari restoran tadi. Ia terjatuh dan kakinya terkilir. Ridwan berbalik, lalu bergegas menghampiri wanita itu yang sedang duduk di anak tangga restoran sambil meringis kesakitan. Ibu tidak apa-apa, kan? Tanya Ridwan seraya menurunkan sang anak dari pangkuannya. Saya tidak apa-apa. Tapi kaki saya sepertinya terkilir pas tadi mengejar anak saya. Si ibu itu memijit-mijit kakinya sendiri. Biar saya bantu. Ridwan mencoba mengurut kaki wanita yang kira-kira berumur 50 tahunan itu. Kebetulan, di kampung Ridwan sering disuruh mengurut oleh tetangganya dan diberi upah ala kadarnya. Pria itu memang pekerja keras dan sangat rajin disuruh kerja apapun, asalkan halal pasti mau. Wanita itu berdiri dengan dibantu oleh Ridwan, lalu meminta tolong untuk memapahnya mencari taksi. Suci berjalan di samping sang ayah sambil memegang baju ayahnya. Setelah taksi ada, wanita itu pun dibantu masuk. Saat mobil akan melaju, wanita tadi malah menghentikan sang sopir. Ia lalu melirik wajah Ridwan yang masih berdiri di samping pintu taksi tersebut. Nak, apa kamu butuh pekerjaan? Kebetulan, saya sedang butuh tukang kebun untuk mengurus tanaman-tanaman hias di halaman rumah saya. Barangkali kamu berminat. Wanita itu tersenyum ramah. Ridwan termenung sejenak dan berbisik-bisik dalam hati. Kalau saya kerja di kota ini, Suci pasti tidak akan susah kalau ingin bertemu ibunya. Lagian, di kampung saya tidak punya pekerjaan tetap. Gimana, mau tidak? Tanya wanita itu yang langsung membuat lamunan Ridwan membuyar. Ridwan mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu, saya mau, kok. Tapi kamu bisa, kan, ngurus kebun? Tanya wanita itu lagi. Insya Allah, saya bisa. Ridwan kembali mengangguk. Pria itu pun disuruh masuk ke mobil dan ikut bersama wanita tadi ke rumahnya. Meskipun sepanjang perjalanan Ridwan berbincang, tetapi tatapan matanya kosong. Mungkin, karena hatinya sedang kacau karena melihat Fanny bersama laki-laki lain dan sama sekali tidak terlihat kerinduan di mata sang mantan istri kepada anak mereka. Suci tertidur di pangkuan ayahnya. Pria itu terenyuh melihat wajah sang anak yang sedang tertidur. Dia sangat bahagia dan bersemangat ingin bertemu dengan ibunya. Namun, kejadian tak terduga malah membuat gadis kecil itu kecewa. Taksi itu akhirnya berhenti di rumah yang sangat mewah dan indah dengan banyak tanaman hias di halamannya. Ridwan melawak sambil menggendong sang anak. Ia belum pernah melihat rumah sebesar itu. Menurutnya, rumah itu adalah istana. Mama. Kaki Mama kenapa? Tanya Karina, anak bungsu wanita tadi yang melihat ibunya berjalan tertatih-tatih dan digandeng oleh Ridwan. Kaki Mama tidak apa-apa kok, cuma terkilir aja. Karina langsung memapah sang ibu masuk ke rumah. Ridwan mengekor di belakang mereka. Suci yang sedang digendong sang ayah karena ketiduran terbangun dan menggosok-gosok mata, lalu ia melihat ke sekitar. Kita ada di mana, Yah?
Suci turun dari pangkuan ayahnya. Kamu udah bangun? Wanita paruh baya yang bernama Mila itu menyapa Suci sambil tersenyum hangat. Mereka siapa, Maah? Tanya Karina sambil mendudukkan ibunya di kursi. Pria ini sudah menolong Mama tadi. Sekarang, dia akan tinggal dan bekerja di sini sebagai tukang kebun, jawab Bu Mila. Kemudian, ia melirik ke arah Ridwan. Saya lupa belum nanya nama kamu siapa, Nak? Saya Ridwan, Bu, balas pria itu dengan suara lirih. Terima kasih, ya, Mas. Sudah menolong ibu saya, ucap Karina yang sedang duduk di samping ibunya. Sama-sama, Mbak. Karina, anak kedua Bu Mila berprofesi sebagai model. Dia ada di rumah karena sedang dipingit. Minggu depan, gadis berparas cantik dan berkulit putih itu akan menikah dengan laki-laki yang sangat dicintainya. Mereka berpacaran sudah hampir 5 tahun. Calon suami Karina adalah seorang TNI Angkatan Darat. Suami Bu Mila sakit stroke sejak 2 tahun silam. Jadi, usaha kuliner yang dirintisnya diteruskan oleh anak pertama bernama Kevin. Bu Mila memang hanya memiliki 2 anak. Laki-laki dan perempuan. Rin, kakak kamu Kevin dan istrinya sudah pulang ke sini, kan? Tanya Bu Mila sambil membenarkan posisi duduknya. Sudah, kok, Maah. Karina lalu memanggil sang kakak. Kak, Mama udah pulang, nih. Derap langkah kaki terdengar mendekat menuju ke arah mereka. Mata Ridwan seketika membesar karena melihat Fani bersama laki-laki yang tidak lain adalah anaknya Bu Mila. Kedua tangan Ridwan mengepal dan matanya memerah. Perasaan pria itu campur aduk. Ingin menangis sekaligus marah. Namun, itu tidak mungkin. Ia pun sekuat tenaga menahan amarah yang membara di dalam dada. Ibu, panggil Suci dengan raut wajah yang sumringah. Wajah Fani seketika memucat saat melihat Suci dan Ridwan ada di rumah ibu mertuanya. Keringat mulai keluar dari pori-pori keningnya. Ia sangat panik karena takut ketahuan. Bu Mila dan kedua anaknya terkejut mendengar Suci memanggil ibu kepada Fani. Ridwan pun langsung menggendong sang anak. Maaf, anak saya sedang rindu sama ibunya. Mungkin dia kira menantu ibu itu adalah ibunya karena wajahnya sangat mirip, ucap Ridwan sambil mengusap punggung Suci. Tapi, ya. Itu, kan, Ibu. Suci mengerutkan dahinya. Ia tidak mengerti yang Ridwan katakan. Apa benar kalau wanita itu bukan ibunya? Bu Mila dan kedua anaknya tidak menanyakan tentang ibu dari anak itu, karena takut Ridwan tersinggung dan sedih. Kevin, ini adalah Ridwan. Dia akan bekerja di sini. Tolong kamu antar dia ke kamar belakang ya, titah Bu Mila kepada anak sulungnya yang tidak lain adalah suami baru Fani. Baik, Bu. Ayo, Mas. Biar saya antar. Kevin tersenyum sangat ramah. Hati Ridwan terasa teriris. Ia berpikir, Fani pasti sangat bahagia hidup bersama laki-laki seperti dia yang bukan hanya tampan dan mapan, tetapi juga sopan dan baik. Ridwan berjalan melewati Fani menuju ke kamar yang sudah disiapkan oleh keluarga itu. Wajah Fani semakin pucat. Beberapa kali ia terlihat menelan air ludahnya sendiri karena panik. Wanita itu sama sekali tidak melihat ke arah Ridwan atau kepada Suci. Ia hanya diam mematung. Sang anak terus menatap wajah Fani. Ia sangat yakin kalau wanita itu adalah ibunya, meskipun penampilannya berubah total. Fani bergegas ke kamar, setelah Ridwan pergi ke belakang bersama suaminya. Ia kemudian langsung menghubungi Wati. Wanita itu berjalan mondar-mandir menunggu Wati menjawab teleponnya. Tangan Fani bergetar karena takut Ridwan bicara kepada Kevin tentang dirinya. Halo, Fani, ada apa? Wati, kenapa kamu memberikan alamat restoran itu sama Ridwan? Rencanaku jadi terancam gagal total. Bersambung.